What's up guys? Kenalkan aku Yuba dari channel Ucap Movie. Ini adalah video perdana pertama dari channel Ucap Movie. Pada video perdana kali ini, Yuba akan membahas alur cerita dari film Pacific Rim Uprising 2013. Pacific Rim adalah sebuah film sains fiksi Amerika yang disutradarai oleh Guillermo del Toro dan dibintangi oleh Charlie Hunnam sebagai Riley Beckett dan Rinko Kikuchi sebagai Mako Mori. Dan ada juga Idris Elba sebagai Marshall Stalker Pentakos. Film ini nih wajib banget ditonton bagi kalian yang belum nontonnya guys. Karena menurut Yuba film ini sangat keren dan juga visual efek yang disajikan sangat memanjakan mata dan telinga kita sob. Oke, sebelum kita bahas alur ceritanya, kita intro dulu guys. Check it out. Film ini bergenre sains fiksi yang berlatar tahun 2020. Dalam film ini, bumi diceritakan sedang berperang melawan monster dari dunia lain yang disebut Kaiju, yang dalam bahasa Jepang berarti monster raksasa. Awal ceritanya pada tahun 2013 terjadi sebuah retakan di dasar Samudra Pasifik yang disebut The Bridge. Retakan ini berukuran sangat besar dan menyerupai sebuah celah. Celah ini menjadi sebuah gerbang dimensi yang membuat para monster Kaiju keluar dari celah tersebut. Kaiju pertama muncul di San Francisco dan dalam waktu yang singkat telah menghancurkan 3 kota yang merenggut puluhan ribu nyawa. Hingga akhirnya berhasil ditaklukkan oleh pihak militer. Namun ancaman dari Kaiju tidak berhenti karena Kaiju selanjutnya muncul kembali dalam selang waktu yang makin lama semakin pendek. Untuk dapat melawan Kaiju ini, seluruh negara dunia bersatu dan membuat sebuah robot raksasa yang disebut Jaeger, yang dalam bahasa Jerman artinya pemburu. Dalam proses pembuatannya, banyak masalah yang melanda para pilot Jaeger. Karena Jaeger ini ternyata tidak bisa dikendalikan oleh satu pilot saja. Hingga akhirnya mereka membuat sistem two pilot dengan cara menyambungkan pikiran yang satu dengan yang lainnya yang disebut drifting untuk saling membagi beban mental yang berat dari pengoperasian Jaegernya. Makin kuat ikatan antara para pilot, semakin bagus pula mereka bertarung. Robot Jaeger ini satu persatu mulai berhasil menangkap para Kaiju dan membuat sang robot maupun pilotnya semakin terkenal di kalangan masyarakat. Perlahan-lahan manusia mulai bangkit dari teror ini, kemudian scan berganti pada tahun 2020. Di Alaska, tokoh utama Riley Beckett dan kakaknya Yankee Beckett, mereka adalah salah satu dari sekian pasangan pilot yang berhasil mengalahkan Kaiju dengan menggunakan robot Jaegernya yang diberi nama Gypsy Dinger. Saat itu mereka ditugaskan untuk membasmi seekor Kaiju yang berada di tengah laut dekat dengan sebuah kapal kecil yang sedang berlayar mencari nafkah untuk keluarganya boy. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan kapalnya. Dan akhirnya mereka pun bertarung dengan Kaiju itu. Namun lawan mereka kali ini sangat tangguh. Sehingga kakaknya Yankee Beckett terbunuh. Karena masih terhubung secara mental dengan saudaranya saat detik-detik terbunuh. Walaupun Riley Beckett berhasil selamat dari pertemuan itu, namun menyisakan trauma yang mendalam dan memutuskan untuk pensiun. 5 tahun pasca pertarungan Gypsy menampilkan Marshall yang sedang berdiskusi dengan para pemimpin negara. Para pemimpin negara memerintahkan untuk pembuatan Jaeger ini dihentikan dan lebih memilih untuk menciptakan tembok pesisir sebagai pembatas untuk menahan Kaiju. Alasannya dihentikan program ini karena Jaeger dianggap sudah tidak mampu menangani Kaiju. Karena banyak yang telah kalah dan juga persoalan uang yang harus disiapkan untuk proses produksi Jaeger. Sembari menunggu pembuatan tembok, para pemimpin negara memberikan waktu 8 bulan untuk memindahkan markas pusat dan 4 Jaeger yang tersisa ke markas akhir di Hong Kong untuk melindungi pesisir pantai sampai dindingnya dibangun selesai. Berlanjut pada Riley Beckett yang kini bekerja sebagai pembangun tembok anti Kaiju. Namun beberapa saat kemudian terdapat berita di mana tembok yang berada di Sydney berhasil dengan mudahnya dihancurkan oleh Kaiju. Dan akhirnya tetap robot Jaeger lah yang menyelesaikan masalah tersebut. Di mana robot tersebut dikendarai oleh 2 orang, yaitu Chuck Hansen dan ayahnya Hercules Hansen. Kemudian Marshall Pentakos selaku direktur program Jaeger datang menawarkan Riley untuk menjadi pilotnya kembali. Namun karena masih trauma pada insiden kematian saudaranya, ia pun menolak. Untungnya Marshall berhasil meyakinkannya dan akhirnya ia pun terbujuk untuk kembali pada program Jaeger. Berlanjut pada pangkalan Jaeger di Hong Kong, di mana Riley Beckett diperkenalkan pada Mako Mori yang merupakan penanggung jawab program Jaeger dan juga anak perempuan adopsi Marshall. Di pangkalan ia bertemu dengan seorang peneliti Kaiju yang bernama Dr. Gottlieb dan juga Dr. Geisler. Riley Beckett juga bertemu dengan Herc Hansen dan putranya Chuck Hansen. Riley Beckett ditugaskan untuk meledakkan retakan titik tembus bersama 2 Jaeger lainnya. Walaupun Riley ini sebenarnya tidak yakin dengan hal itu.
Berlanjut pada peneliti keju kita, Dr. Gottlieb dan juga Dr. Geisler. Nah, Dr. Gottlieb ini mempunyai pendapat bahwa titik tembus itu adalah celah gerbang antar dimensi yang dapat dihancurkan dengan bom nuklir. Nah, sedangkan berbeda dengan Dr. Geisler yang justru memiliki pendapat bahwa ia akan menemukan teknologi di mana manusia bisa melakukan drift atau transfer pikiran kepada keju untuk mengetahui apa yang ada di balik celah tersebut. Berlanjut pada Rilek yang diperlihatkan robot kesayangannya bernama Gipsy. Ia juga akhirnya bertemu dengan teman lamanya yaitu Tendo. Sebenarnya di sini Makolah yang ditugaskan untuk menjadi kopilot dari Rilek dari robot Gipsy. Namun, Marsekal tidak mengizinkannya karena Mako tidak bisa menahan rasa dendam kehilangan keluarganya saat ia melakukan drifting antar pikiran. Berlanjut pada latihan para calon pengendali yang akan menjadi pilot kedua Gipsy. Di sini Rilek berhasil mengalahkan para calon kopilot yang menandakan tidak ada yang bisa seimbang dengannya. Sampai akhirnya Mako turun tangan dan berhasil mengimbanginya. Akan tetapi Marsekal tetap tidak bisa mengizinkannya untuk menjadi seorang pilot. Berlanjut pada Dr. Geisler yang mencoba melakukan drift dengan otak keju dan akhirnya dia berhasil namun terjadi sedikit ketidakcocokan. Di sisi lain, robot Gipsy mulai dipersiapkan untuk dilakukan uji coba bersama Mako yang akhirnya diizinkan untuk menjadi kopilot bersama Rilek Beckett. Singkat cerita mereka berhasil memakaikan robot Gipsy dan sinkronisasi otak kanan dan kiri. Beberapa saat kemudian, Marsekal Pentakos dipanggil oleh Dr. Gottlieb untuk menemui Dr. Geisler yang sudah berhasil melakukan drift dengan otak keju. Marsekal Pentakos menanyakan apa yang Dr. Gottlieb alami. Kemudian ia pun menceritakan bahwa ternyata makhluk keju ini bukanlah ancaman yang sebenarnya. Karena ancaman yang jauh lebih berbahaya adalah para alien pencipta keju ini. Mereka diceritakan pernah mendarat di bumi, namun pada zaman itu mereka belum melakukan invasi. Sampai akhirnya di zaman manusia sekarang, di mana polusi udara, polusi air, dan juga menipis lapisan ozon, membuat mereka kembali ke bumi karena merasa bumi yang sekarang sudah bisa diinvasi. Maka dari itu, Marsekal Pentakos menyuruh Dr. Geisler untuk mencobanya lagi dan menggunakan otak keju yang segar untuk dilakukan drift sekali lagi agar informasinya semakin jelas. Namun mereka berdua harus menemui seorang pedagang bangkai keju di Asia. Di sisi lain, Mako mengalami gangguan saat uji coba robot Jagger. Mako melihat kembali ingatan traumatis dari serangan keju yang membuatnya jadi yatim dan hampir saja melepaskan senjata robot Gipsy ke arah orang-orang. Kemudian Marsekal menganggap Mako tidak cocok untuk berperang dan memerintahkan mereka untuk tidak mengendarai Jagger. Berlanjut pada Dr. Geisler yang datang ke Hong Kong, ia pun akhirnya bertemu dengan Hannibal Chow untuk meminta mencarikannya otak keju yang segar. Di sisi lain, Rilek Beckett dan Chuck Hansen bertarung karena Chuck Hansen menganggap bahwa Mako hanyalah beban dan menyusahkan tim. Singkat cerita, Mako dan Rilek Beckett dibawa ke kantor Marsekal dan ditetapkan hukuman. Di sini kemistri antara Mako dan Rilek akhirnya terbangun karena mereka saling merasakan kepedihan kenangan mereka. Beberapa saat kemudian, keju mulai muncul kembali di mana Crimson Typhon dan Colonel Alpha ditugaskan untuk menjaga garis depan, sedangkan Striker menjaga di pantai untuk pilihan terakhir. Namun, Gipsy tidak diizinkan bergabung karena masih dalam hukuman. Singkat cerita, Crimson Typhon dan Colonel Alpha sangat kewalahan pada pertarungan melawan keju kategori 4. Namun karena Striker tidak diizinkan untuk maju membantu, maka Crimson Typhon dinyatakan gugur dalam pertarungan karena mereka terbunuh. Dan kini hanya tersisa Colonel Alpha dan Striker. Colonel Alpha kemudian maju, namun Colonel Alpha gugur karena muncul satu keju lagi. Akhirnya Striker yang nekat maju berhasil melumpuhkan satu keju. Namun keju satu lagi datang dan menyerang dengan gelombang kejut yang menyebabkan listrik seluruh kota termasuk Striker tidak berfungsi. Namun ada satu robot yang bisa hidup menggunakan tenaga nuklir, yaitu Gipsy Danger. Akhirnya, Rilek Beckett dan Mako kembali melakukan drift untuk menolong Striker. Di sini terungkap bahwa Dr. Geisler lah yang menyebabkan keju itu tiba di Hong Kong. Karena dua keju ini berusaha mencari Dr. Geisler. Kemungkinan para pencipta keju atau alien ini mengetahui bahwa ada orang yang bisa masuk ke dalam pikiran keju dan mungkin menjadi ancaman karena rencana mereka bisa terbongkar. Berlanjut pada kondisi Striker yang mencoba keluar dari robotnya dan berusaha menyerang keju itu dengan senjata darurat. Untungnya Gipsy datang dan melawan keju itu. Kini tersisa satu keju lagi yang berada di Hong Kong yang sedang mencari Dr. Geisler. Singkat cerita, Dr. Geisler ini berhasil ditemukan oleh keju itu. Untungnya, Gipsy Danger datang tepat waktu dan langsung melawan keju itu. Gipsy Danger berhasil mengalahkan keju itu dengan menggunakan pedangnya.
Gipsy pun kembali dihormati oleh seluruh kru Jaeger. Misi pun selesai dan Dr. Geisler yang ingin mengambil otak Keiju bersama Hannibal Chow baru menyadari bahwa Keiju tersebut sedang hamil dan anak Keiju tersebut masih hidup. Keiju tersebut berhasil memakan Hannibal Chow dan kemudian Keiju itu pun tewas. Di sisi lain, Marshal Pentakos yang penyakitnya kambuh akhirnya menjelaskan hal ini kepada Rilek Beckett, di mana Marshal Pentakos ini mengalami kelebihan beban saraf akibat ia dulu nekat bertarung sendiri selama 3 jam yang berada di dalam Jaeger. Berlanjut pada Dr. Gottlieb dan juga Dr. Geisler yang sedang berusaha melakukan drive kepada janin Keiju yang tadi. Di sisi lain, Marshall nekat menggantikan posisi Hercules untuk menggerakkan Striker, walaupun dengan risiko kematian. Singkat cerita, Chuck Hansen memberikan salam perpisahan untuk ayahnya, dan mereka berempat pun melakukan drive. Striker dan Gipsy datang ke pusat celah tersebut di mana sudah terdeteksi ada 2 Keiju kategori 4 yang siap melawan mereka. Di sisi lain, Dr. Geisler dan Dr. Gottlieb melakukan drive bersama dengan otak Keiju, dan mereka akhirnya mengetahui seluruh informasi tentang apa yang ada di balik celah tersebut dan berusaha memperingati Gipsy dan Striker untuk membatalkan penyerangannya karena portal tersebut bisa mendeteksi mana yang Keiju dan mana yang bukan. Jadi percuma jika mereka nekat melempar bom itu karena akan ditolak masuk ke dalam celah tersebut. Namun mereka memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk masuk ke portal tersebut dengan menunggangi Keiju, dan itu akan mengecoh celah tersebut mengenali mana Keiju dan mana yang bukan. Namun beberapa detik kemudian muncul Keiju terbesar sepanjang sejarah yang belum pernah muncul dengan kategori 5. Untungnya kedua Keiju tersebut telah dibunuh oleh Gipsy. Tinggal 1 Keiju kategori 5. Namun akhirnya Striker kewalahan dan tidak mampu bergerak. Padahal bom nuklirnya ada pada Striker. Akhirnya Marshal Pentakos memberi perintah untuk Gipsy Danger untuk menjauh, dan kemudian Marshal dan Chuck meledakkan bom itu bersama dengan Keiju kategori 5. Marshal dan Chuck pun dinyatakan gugur dalam misi ini. Dan karena Gipsy ditenagai dengan nuklir, Rilek Beckett pun mempunyai ide untuk meledakkan inti Gipsy dengan membawa jasad dari salah satu Keiju itu ke dalam celah tersebut. Namun ternyata Keiju kategori 5 belum tewas dan menghadang mereka. Mereka pun nekat mendorong bersama Keiju itu masuk ke dalam celah agar tidak terdeteksi. Singkat cerita, Gipsy berhasil masuk ke dalam celah. Namun karena Mako kehilangan banyak oksigen, membuat Rilek Beckett terpaksa melepaskannya keluar dari Gipsy ke daratan. Dan Rilek Beckett memutuskan untuk mengakhirinya sendiri. Gipsy memasuki dimensi para alien pencipta Keiju tersebut, dan akhirnya terlihat makhluk yang menciptakan para Keiju itu. Rilek kemudian nekat melakukan peledakan diri sendiri karena Gipsy ini adalah robot bertenaga nuklir, jadi bisa meledak karena kekuatan nuklirnya. Akhirnya Gipsy itu meledak dan menghancurkan semua makhluk yang ada di balik celah tersebut. Untungnya Rilek Beckett berhasil keluar dari Gipsy menuju pelontar darurat yang masih berfungsi. Misi pun berhasil setelah portal berhasil dihancurkan. Keduanya pun selamat, dan Marshal Pentakos digantikan oleh Hercules Hansen. Dan bumi akhirnya dinyatakan selamat dari ancaman serangan Keiju. Oke sob, itu adalah alur cerita dari film Pacific Rim Uprising 2013. Nah, bagi yang belum nontonnya, kalian wajib banget nih untuk nonton film ini karena film ini sangat bagus dan visual effect yang terlihat sangat real. Oke, sekian video perdana kali ini. Jika menurut kalian video Yuba menarik, monggo di subscribe channel Ucap Movie dan di share ke teman-teman kalian agar channel ini lebih semangat dalam menyajikan video untuk kalian semua kaum jomblo sob. Oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.